Selamat siang Bapak Adi Mursalin, SMM. Perkenalkan nama saya Norvita, NIM 181041663 dari kelas pagi A2 Manajemen, mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Langsung saja pada soal pertama. Apa yang dimaksud perilaku konsumen atau consumer behavior menurut tiga ahli? Menurut Peter dan Olson, perilaku konsumen sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk ialah studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki waktu, uang, usaha untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Kemudian soal kedua, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistik. Sosiologi memberikan sumbangan dalam mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi konsumen seperti konsep struktur sosial, keluarga, kelas sosial, etnis, gender, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Antropologi memahami fenomena konsumen, ritual, mitos, simbol, dan aspek budaya lainnya. Kemudian ekonomi membantu dalam memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan, harga, dan respon perilaku konsumen serta adanya perbedaan perilaku konsumen. Kemudian psikologi memahami proses psikologi yang sifatnya belajar, sikap dan dinamika kelompok yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Kemudian soal ketiga, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen, jelaskan. Mowen 2002 menyebutkan 3 perspektif riset perilaku konsumen, yaitu yang pertama, perspektif pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah tertentu yang dilakukan oleh konsumen saat melakukan pembelian produk dan jasa. Langkah-langkah tersebut adalah pengenalan masalah, mencari dan mengevaluasi alternatif, memilih dan evaluasi serta memperoleh produk atau jasa. Perspektif pengalaman menyatakan bahwa konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasional pada beberapa hal. Konsumen membeli produk atau jasa untuk mendapatkan kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan. Kemudian perspektif pengaruh tingkah laku mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen melakukan pembelian tanpa harus membangun perasaan atau kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian soal yang keempat, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Tahap yang pertama, tahap pengenalan masalah. Kedua, tahap mencari informasi. Yang ketiga, tahap mengevaluasi. Keempat, tahap keputusan membeli. Dan yang terakhir, tahap perilaku purna pembelian. Soal yang kelima, bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan. Yang pertama, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen, karena pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk
yang kedua pengetahuan pembelian, dan yang ketiga pengetahuan pemakaian. Soal ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap stimuli atau kejadian, misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Afeksi merujuk pada respon seseorang, sedangkan kognisi mengacu kepada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respons efektif dapat berupa baik atau tidak baik, daya, dan bervariasi terhadap intensitas. Kemudian soal ke-8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung oleh jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Berkaitan dengan pesan iklan, dalam katalog tersebut disediakan informasi mengenai keunggulan suatu produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu, pesan dalam katalog juga menyertakan karakteristik produk seperti dimensi atau ukuran produk dan lain sebagainya. Pemberian informasi yang detail dan spesifik kepada konsumen, serta penambahan pesan iklan yang menarik memberikan kontribusi terhadap minat beli kembali konsumen. Selain itu, produk-produk yang diiklankan dalam katalog biasanya adalah produk dengan citra merek yang kuat dan banyak dibutuhkan konsumen. Soal ke-9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria yang saya gunakan biasanya adalah dari segi harga, dari segi kualitas barang tersebut, dimulai dari kelebihan barang dari barang tersebut apa saja, karena sebelum membeli barang, kita memutuskan sebuah barang, pasti di dalamnya prosesnya kita berpikir untuk membandingkan antar kedua merek dengan barang yang sama, dan dalam tanda kutip kita berupaya mencari tahu apa saja manfaat, kelebihan, kegunaan, dan efek samping yang ditimbulkan, apakah berbahaya atau tidak, cocok, dan yang lain sebagainya. Soal ke-10, menurut Anda bagaimanakah jenjang sosial seperti Facebook, Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk di pasar melalui jejaring sosial tersebut? Di era digital saat ini, menggunakan media sosial untuk promosi bisnis menjadi satu keharusan bagi pemilik bisnis atau pelaku usaha. Hal ini disebabkan perkembangan situs media sosial itu sendiri, di mana fungsi pertemanan sudah dimodifikasi dengan penambahan beberapa fitur yang memberikan manfaat dalam rangka mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pemanfaat internet untuk marketing dianggap sebagai trendsetter pemasaran lewat media Facebook dan Twitter, merupakan salah satu cara pemasaran melalui internet dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada jejaring sosial tersebut. Dengan media sosial ini, pengusaha tidak hanya melaksanakan proses bisnis pemasaran, namun juga dapat berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggannya. Media jejaring sosial ini merupakan solusi komunikasi pemasaran modern. Kemudian saya akan menjawab soal video berdasarkan video di atas. Apa judul video A dan B di atas? Judul video A adalah perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Judul video B adalah perilaku konsumen. Kemudian yang B, siapa pembicara dalam video A di atas? Dari mana pembicara tersebut? Dan siapa pembicara dalam video B di atas? Dan dari mana asal pembicara tersebut? Pembicara dalam video A di atas adalah Warastika Ramadan, Irna Wulandari, Afrisiana, Erika Febrianti, Rati, Anita Yulianti.
Dari mana asal pembicara B tersebut? Yang pertama dari Pontianak, kedua juga Pontianak, yang ketiga Skadau, yang keempat Ketapang, dan yang kelima dan keenam dari Pontianak. Pembicara dalam video B di atas adalah Nurul Ramadanti. Dari mana asal pembicara B tersebut? Dari Pontianak. C. Apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan psikologis. Yang pertama faktor budaya adalah faktor yang paling mendalam dalam perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor sebudaya dan kelas konsumen, kelas sosial konsumen, jadi budaya penentu yang paling mendasar. Keinginan dan perilaku seseorang adalah budaya. Budaya ini adalah nilai-nilai kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan preventif dan perilaku seseorang secara keseluruhan. Kedua, faktor sosial adalah respon konsumen dari suatu produk merek dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, dan peran status sosial dari konsumen. Pemasok juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dan target pasar sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut secara lebih efektif. Kemudian, faktor sosial dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, memberikan peranan penting dalam membentuk preferensi atau kecenderungan, kebutuhan atau keinginan berbelanja. Keluarga menawarkan sebuah lingkungan di mana seseorang berevolusi dan membentuk karakter dan memperoleh nilai-nilai pribadi. Kelompok referensi adalah kelompok referensi ini dapat berupa teman dekat, teman kerja, tetangga, dan sekelompok orang yang berhubungan baik dengan kita. Kelompok referensif memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pribadi yang dapat mempengaruhi pembelian adalah yang pertama siklus hidup, pekerjaan, kemudian keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri pembeli. Ada 4 faktor psikologis yaitu persepsi, pembelajaran, kemudian motivasi, dan keputusan pembelian suatu produk. Yang pertama, kamu harus mengetahui masalah kamu apa. Setelah itu kamu mencari informasi, misalnya ingin makan, kita cari dulu informasi rumah makan yang ingin kita kunjungi. Setelah kamu dapat informasi tempatnya, kita pergi ke tempat tersebut dan melakukan pembelian. Setelah kita melakukan pembelian, kita melakukan evaluasi apakah makanan yang kita beli itu enak, sesuai dengan harga yang ditawarkan atau tidak. Kemudian, soal yang kedua, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Yaitu konsumsi. Tujuan dari konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi dan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Tujuan konsumsi itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan semaksimal mungkin penggunaan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Kemudian perilaku konsumen adalah semua yang ditunjukkan dari pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasi, dan penemuan produk jasa yang mereka harapkan, serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama pendapatan, yang kedua selera, yang ketiga status sosial, keempat gaya hidup, kelima budaya, keenam harga barang, ketujuh jumlah penduduk, dan yang ke-8 dugaan masyarakat akan ada perubahan harga. Kemudian macam-macam perilaku konsumen. Yang pertama dibagi menjadi 2, yaitu perilaku irasional.
seperti membeli karena ada bonus pembelian, membeli karena adanya potongan produk, membeli karena adanya ketertarikan terhadap merek, membeli karena adanya tertarik pada iklan produk itu sendiri. Selanjutnya juga perilaku irasional itu juga dipengaruhi karena adanya mempertahankan prestis, membeli karena ada ikut-ikutan. Kemudian perilaku rasional itu seperti mengonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapat yang dimiliki. Kemudian mengonsumsi produk yang terjamin kualitasnya. Yang ketiga, mengonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau yang dapat digunakan dalam jangkauan waktu yang lama. Selanjutnya, tingkat rasional tidaknya konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan konsumen, maka cenderung makan rasional pilihan yang dibuatnya. Yang kedua, tingkat kedewasaan, di mana semakin dewasa konsumen, maka konsumen cenderung makin bijaksana dalam melakukan pembelian yang dibuatnya. Begitupun sebaliknya, kematangan emosional konsumen yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dapat berpikir jernih dan teliti dalam memilih, sehingga cenderung lebih rasional memilih keputusan pembelian. Kemudian yang apa yang Anda dapat pelajari dari menonton video A dan B di atas? Setelah menonton video tersebut, saya mendapatkan pelajaran adalah saya dapat mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Kemudian manfaatnya video bagi manajemen pemasaran adalah dalam memasarkan barang atau jasa, mereka dapat mengetahui faktor-faktor dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang akan dipasarkan. Kemudian strategi yang dapat digunakan oleh manajer adalah mereka harus dapat mengamati bagaimana sifat-sifat atau perilaku konsumen dalam memilih suatu produk. Contohnya seperti swalayan, mitra Anda Pontianak, di mana faktor yang membuat mereka membeli produk adalah pendapatan mereka bisa dibilang termasuk dalam golongan dari kelas menengah hingga ke kelas ke atas, dan harga yang produk dijual sesuai dengan kualitas. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.